mulai dari scroll, lalu like, dan berkomentar. 3 hal yang kelihatannya sepele, tapi bisa jadi penentu masa depan kita. Hari ini kami ingin ajak kalian buat mikir sebentar sebelum jempol kalian ngetik sesuatu di media sosial. Di era digital sekarang, sekali posting jejaknya bisa selamanya. Bercanda dikit bisa disalahartikan, komentar emosional bisa jadi masalah. Bahkan satu unggahan lama bisa menghancurkan reputasi dan peluang karir di masa depan. Faktanya, cyberbullying terus meningkat dan enggak sedikit orang yang harus berurusan dengan hukum atau kehilangan kepercayaan hanya karena konten negatif di media sosial. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar sudah bijak menggunakan jempol kita? Atau justru tanpa sadar ikut menyebarkan kebencian, hoax, dan hal-hal yang merugikan orang lain? Bahkan mungkin diri kita sendiri. Di video ini kami akan mengajak kalian untuk jaga jemarimu, satu ketikan banyak dampak. Karena satu klik hari ini bisa berdampak besar di kemudian hari. Di media sosial, siapapun bisa menjadi sasaran komentar kebencian. Tidak harus tokoh terkenal, cukup seseorang yang mengunggah pendapat, foto, atau aktivitas sehari-hari. Lalu, kolom komentarnya dipenuhi oleh kata-kata kasar. Banyak orang menganggap komentar negatif sebagai hal biasa karena dilakukan di media sosial. Padahal dampaknya sangat nyata dan sangat serius. Menurut berita di Indonesia, cyberbullying atau komentar kebencian di media sosial sering menyerang individu secara personal, mulai dari menghina fisik, merendahkan kemampuan, hingga menyerang kehidupan pribadinya. Tindakan ini termasuk kekerasan verbal digital yang bisa melukai psikologis korban. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang berekspresi justru berubah menjadi tempat yang tidak aman bagi banyak orang. Di sisi kesehatan mental, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa komentar negatif dan ujaran kasar di media sosial dapat meninggalkan luka emosional yang bertahan lama. Korban bisa saja mengalami stres, kecemasan, menurunnya kepercayaan diri, bahkan depresi akibat tekanan komentar yang terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata di layar handphone kalian tetap memiliki dampak yang sangat nyata di kehidupan seseorang. Baik individu memilih diam, menarik diri, bahkan takut berekspresi karena takut kembali diserang lewat komentar. Oleh karena itu, ajakan no hate comment jadi sangat penting. Dalam menjaga tindakan kita di media sosial, berarti memahami bahwa setiap komentar punya konsekuensinya. Berbeda pendapat itu wajar, tapi menghina bukan solusi. Dengan berpikir sebelum mengetik, kita ikut menciptakan ruang digital yang lebih aman, nyaman, sehat, dan berempati bagi semua orang. Media sosial bukan cuma soal perasaan individu, tapi juga berdampak besar pada kehidupan sosial seseorang. Satu komentar yang menyakitkan dapat bisa melukai hati seseorang yang mendalam, serta juga meninggalkan luka yang tertinggal. Di Indonesia, sudah banyak kasus yang terjadi di cyberbullying ini. Misalnya, kasus KKI. Sahabat, kalian tahu gak sih, aku belakangan ini kepikiran banget dengan komentar pedas yang ada di IG aku. Banyak orang yang membuli dia karena fisiknya. Kenapa? Mungkin itu terjadi karena ekspektasi netizen tidak sesuai yang mereka rasa KKI kurang di mata mereka. Padahal, kalau dilihat dari kenyataannya, KKI juga sama. Seseorang yang ingin hidup tenang dan dia hanya ingin mengekspresikan diri dia lewat media sosial yang ingin dipuji tanpa ada unsur bullying. Ada juga studi kasus di dunia pendidikan, seperti kasus Timothy. Timothy adalah seseorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Indonesia. Kronologi wafatnya, Timothy Anugrah Saputra diduga jadi korban bullying oleh rekan sekampusnya. Lalu, dari kewafatan Timothy, bullying itu sudah berakhir? Belum. Bully tersebut beralih ke grup WhatsApp yang kembali mengolok-olok korban di medsos. Peredaran tangkapan layar yang berisi komentar tidak empatik terhadap kematian Timothy. Isi percakapan itu dianggap mengejek dan merendahkan korban. Lagi dan lagi juga KK ikut terseret dalam kasus ini. Melalui unggahan pribadinya, KK mengaku terpukul secara mental usai fotonya diedit dan disandingkan dengan foto almarhum Timothy.
Aksi tidak berempati itu membuat KKI merasa diserang secara pribadi. Padahal ia tidak memiliki hubungan apapun dengan kasus tersebut. Dari sini, kita bisa melihat bahwa dampak sosial cyberbullying bukan hanya terjadi di layar ponsel, tapi juga merembet di kehidupan nyata. Fenomena ini menunjukkan bahwa jempol kita punya kekuatan sosial yang besar. Komentar yang kita anggap sepele bisa memicu perundungan, membentuk stigma negatif, dan menghancurkan kehidupan seseorang. Karena itu, bijak bermedia sosial bukan hanya tentang menjadi diri sendiri, tapi juga tentang tanggung jawab sosial. Menjaga jemari sebenarnya dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu memberi jeda. Bukan karena ragu, tapi karena sadar. Sadar bahwa tidak semua yang ingin kita tuliskan harus langsung dilepaskan ke layar. Satu jeda kecil seringkali cukup untuk menyelamatkan banyak hal. Upaya berikutnya adalah mengenali apa yang kita rasakan. Marah, kecewa, atau hanya ingin didengar. Menjaga jemari berarti memberi ruang pada perasaan, tanpa menjadikannya sebuah senjata. Upaya selanjutnya, menyaring informasi sebelum di-share. Di media sosial, kita jangan langsung percaya sama semua info yang lewat. Sebelum share, cek dulu sumbernya jelas atau enggak. Jangan gampang ketipu sama judul yang heboh atau provokatif. Coba bandingin juga dengan berita dari sumber lain. Kalau masih ragu atau informasinya berpotensi nyesatin dan bikin gaduh, mending gak usah dibagikan. Lalu, pakai fitur blokir dan lapor. Kalau nemu konten atau akun yang isinya udah kelewatan kayak ujaran kebencian, hoaks, pelecehan, atau perundungan, jangan ragu buat pakai fitur blokir atau lapor. Blokir itu buat jaga diri kita, sedangkan lapor itu bentuk tanggung jawab biar media sosial tetap aman dan enggak melanggar norma atau hukum. Itu bukan lebay, tapi itu bentuk peduli. Setelah penjelasan tadi, satu hal yang paling penting adalah media sosial bukanlah ruang tanpa tanggung jawab. Satu komentar bisa melukai mental seseorang, satu unggahan bisa membentuk stigma, dan satu ketikan bisa meninggalkan dampak yang panjang. Kita sering lupa di balik layar itu ada manusia, ada perasaan, dan juga harga diri. Berbeda pendapat itu wajar, nggak setuju juga boleh, tapi menghina, merendahkan, dan menyebar kebencian bukanlah suatu kebebasan dan kebiasaan yang wajar. Perubahan nggak selalu dimulai dari hal besar, cukup dari satu kebiasaan kecil, berhenti dan berpikir sebentar sebelum mengetik, menyaring sebelum men-share, dan memilih empati daripada emosi. Mulai sekarang, jangan biarkan jemari kita menjadi sumber luka seseorang. Jaga jemarimu karena satu ketikan bisa menyakiti atau menguatkan, dan pilihan itu ada di tanganmu. Marilah kita jaga jemarimu, satu ketikan banyak dampak.